واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah wala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi, nomor hadis 64. Nomor hadis 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail ibnu Abdillah qala hadatsani Ibrahim ibnu Sa'id an Shalih an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud ana Abdullah ibni Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas iku akhbarahu, mengkhabari siapa Abdullah pada hadis, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bahasa mengutus siapa Nabi bi kitabihi dengan suratnya Nabi, rojulan pada orang laki-laki, wa amarahu dan perintah siapa Nabi hu pada rojul, ayyadfa'ahu agar menyerahkan siapa rojul hu pada surat, ila adimil bahraini pada pembesar-pembesarnya tanah Bahrain. Fadafa'ahu maka menyerahkan hu pada surat siapa adimul Bahraini, pembesar-pembesarnya Bahrain, ila Kisro pada Raja Kisro. Falamma qara'ahu maka ketika membaca siapa Raja Kisro hu pada surat, mazzakohu maka merobek-robek siapa Raja Kisro hu pada surat. Fahasibatu maka menyangka akunya Ibni Syihab, Ana Ibn al-Musayyab, sesungguhnya Ibn al-Musayyab, qala berkata dia, lafat fada'a, mendoakan alaihim atas mereka Kisra, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu mazzaku, bahwa disobek mereka, bahwa disobek mereka Raja Kisra, kula mumazzakin, tiap-tiap sobekan. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Nabi mengirim surat, ya, Nabi mengutus
seseorang laki-laki dengan membawa suratnya Nabi, yang mana Nabi perintah kepada rojul itu agar menyerahkan surat tersebut kepada pembesar-pembesar tanah Bahrain. Jadi rojul itu diperintah oleh Nabi membawa suratnya Nabi diberikan kepada pembesar-pembesar tanah Bahrain, yang mana oleh pembesar-pembesar tanah Bahrain itu diberikan kepada Raja Kisra. Ketika Raja Kisra membaca suratnya Nabi, maka Raja Kisra merobek-robek terhadap suratnya Nabi. Jadi di dalam ceritanya, isi suratnya Nabi itu adalah ajakan Nabi agar mereka masuk Islam. Raja Kisra agar masuk Islam, tetapi Raja Kisra tidak terima ajakannya Nabi dan merobek-robek terhadap suratnya Nabi. Ibnu Syihab menyangka bahwa Ibnu Musayyab di dalam hadisnya mengatakan fada'a alaihim Rasulullah. Jadi Nabi mendoakan berat terhadap mereka Raja Kisra, bahwa mereka disobek-sobek setiap sobek-sobekan. Jadi karena ajakannya Nabi itu tidak diterima, justru suratnya malah dirobek, maka Nabi mendoakan berat kepada mereka. Dalam ceritanya itu Raja Kisra matinya dalam keadaan dicincang. Organ tubuhnya, anggota tubuhnya itu dimutilasi karena terkena doa beratnya Nabi. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa Nabi munawalahkan suratnya Nabi kepada Raja Kisra. Nabi menyampaikan surat kepada raja-raja itu, diperbolehkan surat itu dibaca ketika sudah sampai kepada orang yang berhak menerima surat tersebut. Jadi mangkul seperti itu diperbolehkan. Hadatsana Muhammad ibnu Muqatil ibnu Hasan al-Marwazi akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas ibni Malik qala, berkata siapa Anas, Kataba kirim siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban pada surat. Nabi kirim surat. Au arada, atau menghendaki siapa Nabi ayat tuba, bahwa menulis siapa Nabi, atau Nabi menulis surat. Fakilah, maka dikatakan lahu kepada Nabi, innahum, sesungguhnya mereka, la yaqra'una, tidak membaca mereka, kitaban pada kitab, illa kecuali makhtuman, dicap atau setempel. Jadi Nabi kirim surat. Nabi kirim surat, sebagian suratnya Nabi itu kembali ditolak karena mereka tidak menerima surat kecuali ada stempelnya. Fatakhoda, maka mengambil siapa Nabi khotaman pada cincin, min fiddatin, dari perak, naqashuhu, ukirannya cincin, lafat Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil cincin dari perak
yang mana di dalam cincin tersebut ada ukirannya yang berlafatkan Muhammadur Rasulullah. Ka'ani seakan-akan sesungguhnya aku Anas bin Malik, angduru melihat aku ila bayadihi pada putihnya cincin, fiyadihi di dalam tangannya Nabi. Anas melihat cincinnya itu putih, melihat putih cincin yang ada di tangannya Nabi. Fakultu maka berkata aku Syu'bah li Qatadah pada Qatadah, man siapakah? Kola yang berkata, nakok syuhu ukirannya cincin, lafat Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Lalu Syu'bah berkata kepada Qatadah, hei Qatadah, siapa yang mengatakan bahwa di dalam cincinnya Nabi itu terdapat ukiran yang berlafatkan Muhammadur Rasulullah. Qala berkata siapa Qatadah, Anas yang menyampaikan bahwa di dalam cincinnya Nabi itu terdapat lafaz Muhammadur Rasulullah. Nah, ini babuman, babnya orang kok ada yang duduk siapa orang, haisu di mana, yantahia sampai bihi dengan man, opo al majlisu tempat duduk, waman dan orang ro'a yang melihat siapa orang, furjatan pada renggangan atau longgar, fil halqoti di dalam kalangan, halakoh, fajalasa maka duduk siapa orang fiha di dalam kalangan. Jadi babnya orang yang duduk di tempat duduk di mana dia sampai, di mana dia sampai, maksudnya dia duduk ya, ketika dia sampai dia duduk. Contohnya mau masuk masjid ya, karena masjidnya sedikit penuh di depan pintu, akhirnya dia duduknya di depan pintu, nggak mau masuk ke dalam masjid ya. Itu yang dimaksud haisu yantahia, dia datang ya, karena melihat ke dalam kok kayaknya penuh ya, akhirnya duduk di situ, di tempat di mana dia datang. Dan bab orang yang duduk pada tempat duduk yang masih kosong, melihat di depan masih kosong, maka dia duduk di depan. Jadi melihat datang, kemudian dia berdiri di depan pintu, melihat di dalam masjid itu masih ada ruang yang kosong, dia masuk, kemudian menempati tempat yang kosong. Hadasana Ismail qala hadasani Malik an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Tolhah ana Aba Murrah rupane maula Akil, bekas budaknya Akil ibni Abi Thalib, akhbarohu an Abi Waqidin rupane Al-Lais, ana Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama suatu ketika atau antara, huwa Nabi jalisun orang yang duduk, fil masjidi di dalam masjid, wan nasu dan manusia ma'ahu bersama Nabi. Jadi suatu saat Nabi ini duduk di dalam masjid dikelilingi oleh manusia.
Ketika itu aqbala menghadap siapa salah satu tiga golongan, salah satu nafarin tiga golongan. Jadi pada waktu itu ya, ada tiga orang yang baru datang. Fa'aqbala maka menghadap siapa isnani dua orang ila Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhahaba dan pergi siapa wahidun yang satu. Jadi ketika Nabi sedang memberikan nasihat di dalam masjid kepada manusia, ketika itu datanglah tiga golongan. Yang dua golongan itu menghadap kepada Nabi, yang satu golongan pulang. Karena melihat kondisi masjidnya penuh contohnya. Yang satu pulang, yang dua tetap berusaha untuk mendengarkan nasihatnya Nabi. Fawaqafa maka berhenti keduanya ala Rasulillah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka berdua ikut terhadap sesuatu yang disampaikan oleh Nabi. Fa'amma ahaduhuma maka adapun salah satu keduanya, faro'a maka melihat siapa ahad furjatan pada rongga atau kosong fil halakoti di dalam perkumpulan. Fajalasa maka duduk siapa ahad fiha di dalam perkumpulan, di dalam kalangan. Adapun yang satu, dia melihat ada tempat yang kosong di dalam kalangan manusia, maka dia masuk dan menempati tempat duduk yang kosong. Jadi melihat ada tempat duduk yang kosong yang ada di depannya, akhirnya dia pindah ke depan. Yang tadinya dua orang itu contohnya duduk di depan pintu, yang satu pulang, yang dua orang duduk di depan pintu masjid. Nah, yang satu itu melihat-lihat ada tempat yang kosong. Oh, ada ini depan mimbar contohnya. Dia masuk ke dalam masjid dan menempati duduk yang kosong di depan mimbar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amal akhor dan adapun yang lain, fajalasa maka duduk siapa akhor khalfahum di belakang mereka. Yang kedua, dia tetap duduk di tempat di mana dia datang. Itu di depan pintu, tidak masuk masjid. Tidak masuk masjid, dia duduk di situ. Fa'ama salisu maka adapun yang ketiga, fa'adbaro maka berpaling siapa yang ketiga. Dahaban dengan orang yang pergi. Maksudnya orang yang ketiga dia pulang. Melihat situasi dan kondisi masjidnya penuh, dia pulang, tidak ikut sambung, dengar aja depan juga penuh. Nah yang ketiga, lihat-lihat, wah penuh, mulai pulang. Akhirnya dia pulang. Itu yang ketiga. Falamma faragha maka ketika selesai siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi ketika Nabi selesai memberikan fatwa, memberikan nasihat, memberikan pengajian atau ilmu kepada para sahabat, Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum, adakah tidak mengkhabari akukum pada kalian?" Maksudnya, maukah kalian aku kabari anin nafarin dari golongan as-salasati yang tiga,
maukah kalian aku kabari dengan 3 golongan? 3 golongan atau 3 orang. Ama ahaduhum, adapun salah satu mereka, fa'awa maka mengungsi siapa ahad, ilallahi pada Allah. Fa'awahu maka mengungsi hu pada ahad siapa Allahu Allah. Yang pertama, salah satu dari mereka mengungsi kepada Allah, maka Allah akan mengungsi kepadanya. Artinya Allah akan memberikan rahmat dan ridho kepadanya sebab dia mempersungguh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Datang telat contohnya, lihat masjidnya penuh, dia melihat di dalam masjid masih ada tempat yang kosong atau tidak. Ternyata ada yang kosong, dia langsung masuk ke masjid menempati tempat yang kosong. Maka Allah memberikan rahmat kepadanya dan memberikan keridhaan kepadanya sebab dia mempersungguh di dalam mencari ilmu, mendengarkan nasihat, siraman rohani. Wa amal akharu, dan adapun yang lain, fastahya maka malu siapa akhor. Fastahya maka malu siapa Allah minhu dari yang lain, dari akhor. Adapun yang satu lagi, dia malu karena telat datangnya, masjidnya penuh. Dia malu, akhirnya dia di depan pintu masjid, tidak mau masuk ke dalam. Maka Allah malu kepadanya. Artinya Allah hanya memberi rahmat. Allah hanya memberi rahmat, tidak memberi ridho. Allah tidak memberikan keridhoannya dan Allah tidak menyiksanya. Karena dia mendengarkan, mempersungguh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi duduknya paling belakang. Maka Allah memberikan rahmat tapi tidak disiksa. Wa amal akharu, dan adapun yang lain, yang ketiga, fa'rodo maka berpaling siapa akhor, fa'rodo maka berpaling siapa Allah anhu dari akhor yang ketiga. Adapun orang yang ketiga, dia pulang. Ketika datang lihat masjidnya penuh, dia pulang. Maka Allah juga akan berpaling darinya. Artinya Allah benci kepadanya, Allah murka kepadanya. Jadi dari hadis ini ya kita bisa ambil pengertian bahwa ketika jamaah nggak datang ngaji telat itu ya udah nggak apa-apa, nggak usah pulang. Datang telat walaupun tinggal 5 menit, tinggal 10 menit, ya datang aja. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pengatur nasihatnya. Nah, itu sudah lebih baik daripada datang telat terus pulang duluan. Itu Allah murka kepadanya, Allah benci kepada orang yang seperti itu. Maka jamaah-jamaah ya gak usah malu ketika datang pengajian desa, pengajian kelompok, keadaannya terlambat, ya tetap masuk masjid, ya duduk paling depan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru orang seperti itulah yang Allah beri rahmat dan Allah beri keridhoannya. Jangan malu. Nah, adapun jamaah yang lain ya jangan menghujat. Jampiro. Wah, ada jamaah yang datang pengen ngaji, keadaannya pulang kantor langsung ke masjid, tinggal 10 menit dilihatin sama jamaah yang lain. Peh ngaji agak teko oleh opo. Nah, itu. Tapi kalau dia mempersungguh, tetap datang, duduk, memperhatikan, mengamati, memahami apa yang dinasihatkan, maka dia akan mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Daripada dia datang, ya parkir mobil,
kemudian duduknya di belakang di luar masjid. Nah ini Allah memberi rahmat, tapi Allah tidak memberikan keriduan. Dia masuk aja, nggak usah malu. Nah, ini. Babun bab qaulin Nabi, sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Robbi wahai Tuhanku, mubaligin, Robbi wahai Tuhanku, mubaligin, orang yang menyampaikan, iku au a lebih memahami, min sami'in daripada orang yang mendengarkan. Bab sabdanya Nabi, Robbi mubaligin au a min sami'in. Jadi kadang-kadang orang yang dimangkuli itu lebih memahami daripada orang yang memangkulkan, atau orang yang dimangkuli itu lebih memahami daripada orang yang mendengarkan. Gambarannya bagaimana? Gambarannya mubalig menyampaikan bab haji. Dia belum pernah haji, belum pernah umroh, dia menyampaikan hadis manasikil haji. Kemudian yang diajari itu jamaah-jamaah yang sudah pernah haji. Maka jamaah-jamaah yang sudah pernah haji itu lebih paham daripada mubalig yang menyampaikan bab haji tapi belum haji. Karena yang sudah haji itu sudah pernah mengalami langsung, datang langsung ke tempat-tempat di mana di dalam rangkaian ibadah haji. Sedangkan mubalignya hanya teori saja. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Orang yang mendengarkan itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Atau contohnya membahas tentang bab pernikahan, kitabun nikah. Ya mubalignya belum nikah. Ya, mubalignya belum nikah menyampaikan bab nikah, maka yang lebih paham jamaah-jamaah yang sudah menikah. Bagaimana membaca doa amal soleh. Doa amal soleh dulu kejadian itu di Pondok Kediri itu, pada waktu ada guru sedang lewat di depannya anak tes yang sedang beramal soleh, nyapu halaman depan taman itu, dia berdoa, Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton. Nah, itu kemudian gurunya ketawa, ditanya, loh mbak itu doa apa yang dibaca? Oh ini doa amal soleh pak. Nah kayak gitu ya. Jadi mubalignya belum menikah menyampaikan bab nikah. Abdurrahman ibni Abi Bakrah an Abih, Dzakaro menyebutkan siapa Abih, an Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qo'adan duduk siapa Nabi, ala ba'irihi atas untanya Nabi. Wa amsaka dan menahan siapa insanu manusia, bihitomihi pada kendali untanya Nabi, au bizimamihi atau kendali untanya Nabi. Lafadznya hitomihi atau bizamihi, maknanya sama, kendali untanya Nabi. Jadi Abih menceritakan bahwa pada suatu saat Nabi ini berada duduk di atas untanya, tiba-tiba ada manusia yang menahan terhadap tali kendali untanya Nabi. Qala bersabda Nabi, ayu manakah yaumi hada, ini hari. Lalu Nabi bertanya, ini hari apa? Fasakatna maka diam kami. Hatta sehingga donanna menyangka kami,
Anau sesungguhnya Nabi sayusamihi akan memberi nama atau akan menyebut siapa Nabi pada hari siwasmihi selain namanya hari. Jadi Nabi bertanya, hari apa ini? Kami diem sampai kami menyangka bahwa Nabi akan memberi nama selain nama hari. Kalau bersabda Nabi, alaisa adakah tidak ada yaumun nahri, harinya menyembelih? Bukankah ini hari menyembelih? Kulna berkata kami, bala ya, oh iya Nabi, hari ini harinya menyembelih, hari raya Idul Adha. Qala bersabda Nabi, fa'ayu, maka manakah syahri hadha, bulan ini? Lah terus ini bulan apa? Fasakatna maka diam kami, hatta sehingga donanna menyangka kami, annahu bahwasanya Nabi atau sesungguhnya Nabi sayusammihi akan memberi nama siapa Nabi pada bulan bighoirismihi dengan selain namanya bulan. Kami ditanya bulan apa ini, kami diem sehingga kami punya persangkaan bahwa Nabi akan menyebut bulan selain bulan ini. Faqala maka bersabda Nabi, alaisa adakah tidak ada bidil hijjah, bulan Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kulna berkata kami, bala iya, oh ya Nabi, ini bulan Dzulhijjah. Qala bersabda siapa Nabi, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum dan harta kalian, wa a'radakum dan rahasia kalian, bainakum antara kalian iku haramun haram, kahurmati yaumikum seperti keharamannya hari kalian, ada yang ini, ada yang ini. Fi syahrikum di dalam bulan kalian, ada yang ini. Fi baladikum di dalam negara kalian, ada yang ini. Liyubalik agar menyampaikan siapa syahidun orang yang datang, orang yang mangkul langsung dengan Nabi, menyampaikan al-ghaibah pada orang yang tidak datang, pada orang yang tidak datang, orang yang tidak bisa hadir untuk mangkul dengan Nabi, ya, maka kewajibannya orang yang mangkul dengan Nabi menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Fa inna syahida, maka sesungguhnya orang yang datang asa barangkali ayyubalago bahwa mendatangkan dia, menyampaikan dia, man pada orang, huwa orang a'ma au a lebih paham, lahu pada hadis, minhu daripada orang yang datang. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, rahasia di antara kalian itu haram,
seperti keharumannya hari kalian, seperti keharumannya bulan kalian yang ini, seperti keharumannya di dalam negara kalian yang ini, maksudnya Mekah. Maka orang yang datang ke tempat Nabi supaya menyampaikan kepada orang yang tidak datang kepada Nabi. Jadi orang yang datang asrama, istilahnya datang asrama di Kediri, ya, maka dia berkewajiban menyampaikan hasil asrama di Kediri kepada jamaah-jamaah orang-orang yang tidak datang asrama di Kediri. Gambarannya begitu. Karena sesungguhnya orang yang datang barangkali dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham masalah hadis daripada orang yang datang. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Orang yang diajari, dimangkuli itu lebih paham daripada yang memangkuli, atau yang memangkuli itu lebih paham daripada yang mendengarkan. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ya, contohnya seperti tadi. Ya, ngaji bab haji, bab umroh, yang ngaji, yang mengajarkan, yang memangkulkan dia belum pernah haji, belum pernah umroh. Yang diajarkan orang yang haji tiap tahun, atau orang yang umroh berkali-kali. Setiap mau umroh minta mubaliknya mengaji bab umroh agar di sananya tidak lupa dalam melaksanakan ibadah umroh. Lah mubaliknya belum umroh. Maka orang yang sudah umroh berkali-kali itu lebih paham, lebih mengena, karena dia praktek langsung daripada mubaliknya yang hanya bisa teori saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, ada kata yang tidak baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.